Bebedening Pangastuti. Suruh Dino Jaya Ninggar. Bebedening Pangastuti. Halo guys, kembali lagi bersama saya di Samporna Review. Kesempatan kali ini saya akan mereview sekaligus membahas teror mengerikan dua wanita cantik alami setelah mendapat warisan sebuah hotel mewah di mana film ini berjudul Panggonan Wingit 2023. Kira-kira seperti apakah kengeriannya? Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel yang seperti biasa, silakan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Samporna. Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana Hotel Bintang 7 Ambar Mangun yang berada di Semarang pada tahun 1981. Di tengah ramainya suasana hotel, karyawan baru bernama Ningrum langsung mendapatkan arahan dari pengelola hotel untuk membersihkan lantai 2. Namun Butini mewanti-wanti dan melarang pegawai barunya ini untuk pergi ke lantai 3 dengan alasan sedang direnovasi. Namun sesampainya di lantai 2, Ningrum diharuskan sutradara untuk ngecek saat mendengar suara tangis dari lantai 3. Meskipun aneh, Ningrum akhirnya memasuki lorong lantai 3 yang terbengkalai. Di tengah kekepoannya, Ningrum pun langsung panik saat melihat sosok wanita rambut putih pucat seperti mak lampir bermata merah saringgan yang tiba-tiba berkata 3 hari tengah malam dengan bahasa Jawa. Sesampainya di rumah, ia bercerita pada putri sematawayangnya Karin. Ningrum mengaku belum pernah melihat manusia yang sangat putih seperti wanita di lantai 3. Setelah ia membuka pintu tangisan, sang wanita berhenti dan mengatakan 3 hari tengah malam. Setelah pertemuannya dengan wanita misterius, Ningrum mulai merasakan ada yang aneh dalam hidupnya. Kucing yang dipeliharanya tiba-tiba mati, dan tetangga mereka yang bernama Pak Yono menusuk kakinya sendiri dengan pisau. Tak hanya itu, saudara Ningrum yang lain melompat dari jendela rumah sakit hingga meninggal dunia. Ningrum sangat ketakutan dengan berbagai hal buruk yang menimpa keluarganya itu. Apalagi malam ini adalah 3 hari setelah Ningrum bertemu dengan si wanita penunggu lantai 3. Karin berusaha menenangkan hati ibunya dan mengingatkan untuk salat Isya karena malam semakin larut. Melihat jam sudah menunjukkan 12 kurang 15 menit, Ningrum langsung mengambil air wudhu dan menjalankan salat 4 rakaat. Tempat salat berada di dalam kamar dan membelakangi cermin. Sampai di rakaat terakhir, bayangan Ningrum nilam dari cermin dan berganti dengan sosok wanita misterius. Wanita itu merangkak keluar dari cermin dan mendekati Ningrum yang masih sholat. Mendengar ada suara getaran dan digesekkan di belakangnya, Ningrum yang ketakutan mempercepat gerakan sholat hingga tak khusyuk dalam beribadah. Selesai sholat, Ningrum langsung menyimpan mukena ke dalam lemari. Kilat yang menyambar membuat bayangan si hantu wanita menjulang di pintu lemari. Ningrum bergegas menutup pintu kamar dan bersembunyi di balik selimut. Ia mulai mendengar suara wanita yang berkata 3 hari tengah malam. Tolong Dino. Bagaikan titan kolosal, Karin pun syok parah saat melihat ibunya terkapar tanpa kulit. Singkat cerita, 3 hari kemudian, Shin beralih pada perjalanan gadis cantik bernama Faye bersama kakaknya yang mirip Luna Maya bernama Raina, di mana kali ini Faye dan Raina akan mengungsi ke hotel warisan sang ayah yang kini dikelola oleh kakek dan nenek mereka. Ada Telomoyo, Merbabu. Sesampainya di tujuan, Faye dan Raina pun terperangah saat melihat hotel mewah milik ayah mereka. Lantas saat memasuki hotel, mereka langsung disambut hangat oleh si emak dan si abah. Lantas setelah sedikit bercengkerama, si emak dan si abah pun langsung mengajak kedua cucunya ini ke sebuah rumah yang berada di belakang hotel. Kita akan tinggal. Nah, untuk antar jemput Faye bisa pakai. Sesampainya di rumah, si emak langsung menyerahkan pengelolaan hotel pada Raina. Terlebih menurut si emak, royalti dari novel buatan si ayah sudah tak bisa diandalkan.
hingga setibanya di kamar si emak meminta Raina dan Faye untuk segera mengurus surat peralihan kepemilikan hotel. Lantas sebelum pergi si emak yang tak ingin hal buruk terjadi melarang kedua cucunya ini untuk pergi ke lantai 3. Meskipun heran Faye dan Raina pun iya-iya saja. Hari berikutnya Raina mengurus perpindahan sekolah adiknya dari SMA Jakarta ke SMA Semarang. Saat menunggu kepala sekolah datang, Raina sengaja bertemu dengan mantan kekasihnya yang bernama Ardo. Kedatangan Ardo ke sekolah tak lain adalah untuk menggali fakta terkait kematian seorang wali murid yang tragis dan mengerikan. Wartawan dari harian koran Jakarta itu rela singgah di Semarang hanya untuk mencari kebenaran dari kasus dugaan pembunuhan yang sangat keji. Selesai mengurus perpindahan sekolah, Faye, Raina bertemu dengan Ardo untuk sebatas menanyakan kabar. Meski sudah 6 bulan putus, Ardo masih belum bisa melupakan Raina dan mencari kesempatan untuk mendekatinya lagi. Ia berpesan agar sang mantan berhati-hati selama tinggal di Semarang. Apalagi baru 4 hari lalu wali murid di SMA itu terbunuh dengan cara tragis di mana sekujur tubuhnya dikuliti hidup-hidup. Hingga saat ini pelaku masih belum ditemukan. Polisi mengimbau agar semua orang waspada, terutama di malam hari. Anak korban yang bersekolah di tempat itu juga masih syok hingga tak bisa dimintai keterangan. Untuk menggali info lebih dalam, Ardo berniat menyambangi tempat kerja korban, yaitu di Hotel Ambar Mangun. Raina teringat mendengar nama hotel itu dan langsung membawa Ardo pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, si emak dan si abah pun membenarkan tentang kabar tersebut. Mendengar hal itu, Ardo yang ingin melanjutkan penyidikan memutuskan untuk numpang molor, di mana ia ingin mendapat informasi dan bukti tambahan tentang kasus kematian Ningrum. Namun Raina yang mencium modus buaya terlihat kesal pada Ardo. Hingga di malam harinya Raina yang sedang ngopi di balkon langsung heran saat melihat lampu kamar di lantai 3 tiba-tiba menyala. Dan seperti biasa Raina kepo. Setibanya di lantai 3 hotel, Raina yang mendengar suara tangis berusaha membuka paksa pintu tersebut. Raina pun hanya bisa melongo saat melihat si kowok pucat putih duduk di depan cermin, dan sama seperti Ningrum, Raina yang kepo pun mendapat kutukan 3 hari dari sosok tersebut. Pagi harinya saat hendak mengantar Faye ke sekolah, Raina terkejut melihat angka 1 di kaca jendela. Ia bergegas masuk ke hotel untuk mencari keberadaan adiknya. Nenek berkata jika Faye masih sarapan di resto hotel. Raina curhat tentang kejadian semalam, di mana ia melihat kamar di lantai 3 terang benderang dan mendobrak masuk ke sana. Ia bertemu seorang wanita berambut putih yang mengatakan 3 hari 3 malam. Nenek Surtini langsung gelagapan mendengarnya. Ia tampak kecewa dan menyesalkan perbuatan cucunya yang nekat melanggar nasihat. Karena Faye sudah datang, Raina langsung pergi ke sekolah bersamanya. Kakek terlihat sangat gusar karena polisi datang ke hotel mereka. Anak Ningrum sudah mau bicara dan menyebut hotel tempat Ningrum bekerja, namun anak itu tidak menyebut kamar lantai 3. Dengan adanya kabar kematian itu, orang-orang mulai takut untuk menginap di hotel mereka. Nenek lebih mengkhawatirkan kondisi Raina yang masuk ke kamar terlarang. Raina yang baru kembali ke sekolah terkejut melihat banyak orang yang minta pindah hotel. Ardo masih dengan pekerjaannya mewawancarai polisi yang bertugas. Mendengar telepon di meja resepsionis berdering, Raina langsung menerimanya. Seorang tamu di kamar 13 meminta handuk ganti untuk segera dikirim ke kamar. Karena para karyawan sibuk melayani tamu yang pindah hotel, Raina berinisiatif untuk membawakan handuk itu sendiri. Sesampainya di kamar 13, terdengar suara wanita dari kamar mandi yang meminta agar handuk ditinggalkan di atas ranjang. Saat Raina hendak pergi, pintu kamar mandi terbuka sendiri. Ia mengintip ke dalamnya yang ternyata tak ada orang sama sekali. Raina menelepon bagian resepsionis dan baru mengetahui jika kamar 13 kosong tak bertuan. Gadis malang itu mulai ketakutan, ditambah lagi melihat kumpulan sosok misterius dari balik tirai jendela. Sosok berwujud manusia itu merayap ke bawah karpet hingga membuat Raina sangat penasaran untuk melihatnya. Di tengah kepanikan, Raina meminta Ardo mengecek ke dalam kamar, namun setelah dicek situasi terlihat normal-normal saja.
Singkat cerita, setelah semua pengunjung dan pegawai hotel kabur, si emak yang mengetahui Raina mengalami teror aneh pun mengungkapkan jika si Kowok merupakan sosok penunggu hotel. Hingga sesaat kemudian, si emak dan si abah menceritakan tentang awal mula teror sosok si Kowok, di mana ketika itu seorang kang listrik bernama Slamet nekat membuka pintu kamar terkutuk setelah mendengar suara tangisan dan melihat sosok Kowok putih bak terkena baseline. Hingga 3 hari kemudian, si abah dan si emak tiba-tiba melihat Slamet bertingkah aneh hingga Pak Slamet akhirnya tidak selamat. Dan setelah insiden tersebut, si emak dan si abah sampai memanggil seorang dukun honor bernama Ki Danang. Namun karena kuatnya energi sosok itu, Ki Danang hanya bisa melakukan ritual penyegelan dengan mengunci kamar itu rapat-rapat. Mendengar hal itu sontak membuat Raina menyesali tindakan bodohnya. Ia pun was-was dengan apa yang akan terjadi 3 hari kemudian. Sementara di sekolah Faye yang sedang mengikuti pelajaran biologi, diminta Bu Siti untuk mengambil alat peraga di lab. Sontak Faye pun panik saat mendengar bisikan aneh. Rasakan. Untung saja Faye bisa selamat, namun saat Bu Siti mengecek keadaan ia pun tak melihat hal yang aneh seperti yang Faye katakan. Raina dipanggil ke sekolah untuk menjemput Faye yang tak henti menangis ketakutan. Ternyata Faye sudah masuk ke kamar terkutuk itu dan melihat sosok wanita yang sama di sana. Setelah Raina merusak gembok di pintu itu, Faye ikut memeriksa lantai terlarang itu. Kini nyawa Raina dan Faye dalam masalah besar. Untuk mencari solusi, Ardo mengajak Raina pergi ke rumah Ki Danang. Sesampainya di sana, dukun itu menegaskan bahwa sosok penghuni di lantai 3 tidak bisa diusik lagi keberadaannya. Ki Danang menjelaskan bahwa nama iblis itu sangat penting untuk digunakan menghalau mereka yang tak kasat mata. Tanpa mengetahui nama dari iblis itu, Ki Danang tak bisa berbuat banyak. Ia meminta Raina untuk mencari tahu siapa nama iblis itu dalam kurun waktu 3 hari. Selama masa pencarian itu, Ki Danang memberi saran agar mereka banyak berdoa, meminta perlindungan agar tidak terjadi hal buruk di sana. Malam harinya, Raina mendapat telepon dari pengacara ayahnya berkata bahwa surat-surat hotel bukan atas nama Januar, melainkan atas nama Baskara. Raina berkata, jika nama Baskara adalah nama sang ayah sebelum diganti jadi Januar. Ia teringat mendiang sang ayah. Ia bekerja sebagai penulis novel. Dalam kesehariannya, Baskara selalu menulis dan menuangkan segala kegalauan dalam hati. Baskara mengaku punya rahasia di masa lalunya. Raina langsung membawa semua novel tulisan ayahnya itu, berharap bisa menguak rahasia yang selama ini disembunyikan. Ardo, Raina, Faye, kakek, dan nenek malam itu sibuk membaca untuk menuntaskan kejadian mistis yang meneror hotel. Raina yang duduk di teras sambil membaca kembali melihat semburat cahaya dari kamar tak bernomor lantai 3. Tanpa pikir panjang, Raina langsung menghampiri kamar itu hingga Ardo dan Faye ikut menyusul ke sana. Raina bersikeras untuk mencari tahu asal-usul wanita itu dengan memasuki kamar terkutuk. Karena Ardo belum pernah ke sana, ia melarang pria itu untuk masuk dan Raina mengajak Faye untuk mengeksplorasi berdua. Sesampainya di dalam kamar, Raina dan Faye berpencar untuk mencari clue yang bisa dijadikan alat pengusir setan. Dari cermin yang berbeda, mereka mendengar ada suara memanggil namanya. Faye menatap ke arah cermin dan melihat ada seseorang berdiri di belakangnya. Ia sangat ketakutan, apalagi lilin yang ada di tangannya itu mati tertiup angin. Akhirnya Raina menemukan sobekan kertas aneh di kolong kasur, namun sesaat kemudian ia pun mendengar suara aneh.
kini si setan putih ini mengingatkan jika waktu mereka tinggal 2 hari lagi. Di keesokan harinya, Raina meminta Fei yang mengalami cedera kaki untuk beristirahat. Namun sesaat kemudian mereka langsung panik saat melihat noda darah berbentuk angka 2 di cermin kamar. Singkat cerita, di tengah kebingungan Raina dan Ardo mendapat titik terang saat si bapak dan si mamak memberikan beberapa potong kertas yang mereka temukan di bawah kasur setiap kamar hotel. Kakiku yang lelah menjejak. Rupanya potongan kertas tersebut merupakan sebuah surat yang berisi tentang pertemuan si Kowok albino dengan si ayah. Hingga setelah membaca surat tersebut, Raina dan Ardo pun menemukan petunjuk penting tentang kampung halaman si Kowok yang berasal dari Dusun Kembang Putih. Hingga di sore harinya, Raina dan Ardo yang tak ingin membuang waktu langsung tancap gas menuju dusun tersebut. 3 kilometer baru sampai hutan pinus. Tapi ini sedikit berbeda. Sesampainya di pinggir danau, Raina dan Ardo langsung meminta bantuan ojek perahu bernama Parjo untuk mengantar mereka pergi ke Dusun Kembang Putih, di mana mereka berniat menemui seorang Tsunade dari desa Konoha untuk mencari informasi tambahan tentang si Kowok albino. Monggo mas. Setibanya di rumah Konoha, Sumardi Parjo mengungkapkan niat kedatangan Raina dan Ardo. Hingga sesaat kemudian, Ardo pun langsung memberitahukan ciri-ciri si Kowok albino. Ora. Melihat Konoha Sumardi seperti menutupi sesuatu, Raina yang merasa upayanya sia-sia langsung mengajak Ardo untuk pulang. Namun karena derasnya hujan, Parjo yang tak sanggup mengantar mereka pulang meminta Raina dan Ardo untuk menginap di rumahnya saja. Saat malam semakin larut, Ardo dan Raina langsung penasaran saat melihat percekcokan Busri dengan Konoha Sumardi yang langsung pergi. Di tengah rasa curiga, Ardo mengajak Raina pergi ke rumah Pak Sumardi. Saat kecurigaan Ardo terbukti, sambil menahan tangis, Busri pun bersedia menceritakan tentang sosok Kowok yang ada dalam lukisan tersebut. Kemudian Busri meminta Parjo untuk menceritakan kisah hidup putri albinonya yang bernama Menur, di mana Menur merupakan putri tunggal keluarga Konoha Sumardi yang mengalami kelainan albino. Namun karena di desa ini SDM-nya rendah, warga desa dan teman sebayanya menyebut Menur sebagai anak setan. Tak cuman itu, keadaan diperparah oleh perlakuan si ayah yang terus menyiksa dan mengurung Menur di kandang sapi. Di tengah perlakuan buruk yang ia terima, Menur yang kesepian hanya bisa bermain dengan teman khayalannya. Hingga saat berumur 20 tahun, Menur memutuskan kabur dari desanya. Di keesokan harinya, Fei yang akan pergi ke dapur pun panik saat melihat noda darah berbentuk angka 3 di jendela. Hingga tak lama berselang, Raina dan Ardo yang baru datang langsung memberitahukan identitas lengkap menurut pada si mama dan si bapak. Singkat cerita, sambil membakar dupa, Ki Danang melakukan ritual untuk mengetahui kisah hidup si bocah albino, di mana ketika itu, menurut Yang Sulatri, setelah kabur dari dusun, ditemukan pingsan oleh ayahnya Fei dan Raina bernama Baskara yang sedang berburu genderuwo. Hingga setibanya di hotel yang orang tuanya wariskan, ia pun memutuskan untuk menampung Menur. Hingga setelah beberapa bulan melakukan kumpul kebo, Baskara yang harus pergi ke Jakarta terlihat berpamitan pada Menur. Dan setelah beberapa hari berlalu, Menur yang berusaha memberi kejutan primitif terlihat merobek surat yang ia buat untuk Baskara dan menyembunyikan potongan-potongan surat tersebut di setiap lantai di bawah kasur kamar hotel. Hingga setelah setahun berlalu, karena Baskara tak kunjung pulang, Menur memutuskan menyusul pujaan hatinya ke Jakarta. Namun di tengah upayanya tersebut, Menur harus menerima kenyataan pahit saat melihat Baskara berjalan mesra dengan seorang wanita yang tengah hamil besar. Sepulangnya ke hotel, Menur yang kecewa, galau, gundah gulana melebihi kesamber geledek, merasa jika semua ini merupakan akibat dari kulitnya yang mengalami kelainan. Hingga ia pun memutuskan untuk menyeseti kulitnya sendiri sampai is dead. Hingga setelah ritual berakhir, Ki Danang mengungkapkan jika menurut tewas mengenaskan setelah 3 hari menyeseti kulitnya sendiri, dan itulah asal muasal kutukan 3 hari. Lantas untuk mengakhiri kutukan Menur, Ki Danang mengungkapkan jika mereka harus mengobati rasa sakit hati yang Menur alami.
Namun di tengah penjelasan Ki Danang yang melihat Menur berontak, langsung membaca mantra, namun karena kuatnya energi kebencian Menur, Ki Danang yang tak sanggup melawan langsung kabur. Malang sekali Ki Danang pun harus isdet setelah dipaksa mengangak ekstrim. Singkat cerita, saat waktu semakin mepet, Fei dan Ardo yang melakukan pencarian akhirnya menemukan petunjuk dari dalam kardus milik mendiang ayahnya, di mana mereka menemukan novel tentang Menur dan kotak cincin yang akan si ayah berikan. Hingga saat Raina membaca isi novel, mereka pun akhirnya mengetahui apa yang sebenarnya si ayah alami. Dalam novel tersebut, si ayah mengungkapkan penyesalan terbesar dalam hidupnya, di mana sebenarnya Baskara pergi ke Jakarta untuk membeli cincin untuk melamar Menur dengan cara memberi kejutan. Namun semua rencana Baskara pun hancur setelah ia mengalami kecelakaan dan membuat Baskara hilang ingatan, dan beruntungnya Baskara mendapat pertolongan sepasang suami istri baik hati yang mengangkatnya sebagai anak kandung. Hingga setelah Raina lahir, ingatan Baskara tentang Menur tiba-tiba bangkit. Hingga di tengah kehidupku datang. Hingga di tengah kepanikan Baskara yang pulang untuk menjemput Menur pun syok parah saat menemukan jasad Menur yang telah menjadi mayat. Di tengah rasa bersalah Baskara yang berusaha melupakan kenangannya bersama Menur, memutuskan menguburkan mayat tubuh Menur di lorong bawah tanah yang berada di bawah bangunan hotel. Tanpa menunda bahwa aku mencintaimu, yang temboknya aku tandai ukiran bunga. Setelah Raina membacakan novel tersebut, Ardo merasa yakin jika cincin tersebut bisa mengakhiri kutukan dari kemerahan Menur. Mendengar hal itu, si bapak langsung mengantar Ardo dan Raina menuju pintu lorong bawah tanah. Sudah jam 9. Apa ini? Saat memasuki lorong bawah tanah, Ardo dan Raina langsung berpencar dan mencari kuburan Menur. Namun di tengah pencarian, sosok kowok Menur terlihat mengikuti Ardo. Sementara di hotel, si bapak mengajak Fai dan si Mamak berzikir agar Raina dan Ardo bisa secepatnya menemukan kuburan kowok Menur. Saat waktu semakin mepet, Raina pun akhirnya menemukan simbol bunga tempat jasad kowok Menur dikuburkan. Setelah menggali lubang, Raina yang berusaha mematahkan kutukan langsung berusaha memasang cincin di jari Menur. Lalu tiba-tiba, my God! Tanpa diduga, Arno yang dirasuki Menur berusaha mengganggu. Akhirnya berkat usaha kerasnya, Raina pun berhasil mematahkan kutukan kowok Menur. Singkat cerita, beberapa jam setelah insiden tersebut, tim kepolisian dan forensik langsung melakukan penyidikan dan mengevakuasi jasad Ki Danang. Lantas meskipun di luar nalar dan tak masuk akal, Raina dan Ardo berusaha memberikan kesaksian pada para petugas tentang kematian Ki Danang. Di malam berikutnya atau di hari ketiga setelah Ardo melihat sosok Menur, Ardo yang masih menginap di hotel terlihat mengalami teror aneh. Hingga di jam 12 tepat, Ardo pun panik saat mendengar suara Menur.
Tanpa diduga, meski telah membantu Raina Ardo, tetap terkena tulah dari kutukan menur. Hingga di keesokan harinya, Raina pun heran saat melihat bercak darah di lantai kamar. Sontak Raina pun syok parah saat melihat kondisi Ardo yang tewas dikelujuti kulitnya. Setelah insiden tersebut, Faye yang berbincang dengan Raina mengungkapkan jika apa yang Ardo alami merupakan gambaran dari rasa sakit hati menur yang belum terobati, terutama pada orang-orang yang telah mengucilkan menur. Namun Faye yakin jika hanya ia dan Raina saja yang bisa lolos dari kutukan menur karena mereka adalah anak-anaknya Baskara. Lantas, setelah teror mengerikan yang Raina dan keluarganya alami, mereka yang tak ingin berurusan dengan menur memutuskan pergi dan menjual hotel peninggalan si ayah. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian, dua petugas bernama Sabar dan Ikhlas yang akan melakukan penyidikan terlihat ngeri saat akan memasuki hotel, dan film pun selesai.